Baik, perkenalkan nama saya Khadratil Ilmi dengan NIM 123450053. Di sini saya akan menyelesaikan dua persoalan dengan soal rata-rata dua populasi, yaitu soal pertama yaitu sebuah penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu tidur per hari antara kelompok mahasiswa program studi A dan program studi B. Dari sampel yang diambil, dapatkan data sebagai berikut. Kelompok A, rata-rata waktu tidur 7,2 jam dengan standar deviasi 0,5 jam dengan sampel mahasiswa 30. Kelompok B, rata-rata waktu tidur 7,3 jam dengan standar deviasi 0,9 jam dan sampel 30 mahasiswa. Ujilah hipotesis ini dengan tingkat signifikansi alfa 0,05. Soal kedua yaitu, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata gaji antara pegawai di perusahaan X dan Y. Dari sampel yang diambil, ditemukan data sebagai berikut. Perusahaan X rata-rata gaji 6 juta dengan standar deviasi 500.000 dengan sampel pegawai 40 pegawai. Perusahaan Y rata-rata gaji 5,5 juta dengan standar deviasi 450.000 dengan sampel 40 pegawai. Ujilah hipotesis dengan tingkat signifikansi alfa 0,05. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan R. Baik, yang pertama kita masukkan data-datanya. X1 7,2 itu rata tidur kelompok A, X2 7,3, S1 0,8, S2 0,9, N1 30, N2 30. X itu sebagai rata-rata jam tidur, S itu sebagai standar deviasi, N itu sebagai ukuran sampel. Itu masukkan selisih yang dihipotesiskan dan standar signifikansi yaitu 0,05 atau alfa. Langkah kedua, menghitung varians gabungan. Langkah ketiga yaitu menghitung standar error gabungan. Langkah keempat yaitu menentukan nilai kritis T dengan rumus sebagai berikut. Langkah kelima menentukan kriteria uji. Langkah keenam menentukan kesimpulan apakah hal nolnya ditolak atau diterima. Tambahnya kita outputkan p-value. Kita coba run ya teman-teman. Di sini kita dapat lihat hasilnya yaitu statistik uji T itu min 9,5,5, nilai kritis T sama dengan 1,671553. Kesimpulannya yaitu gagal tolak Hanau dengan p-value 1. Soal kedua yaitu dilakukan dengan langkah pertama yaitu memasukkan X, S, dan N lagi. X-nya itu rata-rata gaji perusahaan, S itu standar deviasi, N itu ukuran sampel. Masukkan juga selisih dan taraf signifikansi. Langkah kedua, menghitung varians gabungan dengan rumus berikut. Selanjutnya menghitung standar error, gabungan yaitu SE. Langkah ketiga, menghitung statistik uji T. Langkah 4, menentukan nilai kritis T. Langkah 5, menentukan kriteria uji. Langkah 6 itu kesimpulan. Kita dapat melihat hasilnya dengan mengerang kode berikut. Dapat kita lihat hasilnya statistik uji T yaitu 4,7000986, nilai kritisnya T 1,664625, kesimpulannya itu tolak H0. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis untuk proporsi dua populasi yang H0-nya diterima. Dengan soal Prodi Sains Data ITERA ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi mahasiswa angkatan 2022 dan mahasiswa 2023 yang puas dengan nilai UTS mereka. Berdasarkan survei, 120 mahasiswa angkatan 2022 dan 114 mahasiswa angkatan 2023 diminta untuk menyatakan apakah mereka puas dengan nilai UTS tersebut. Dari 120 mahasiswa angkatan 2022, 80 mahasiswa menyatakan puas, dan dari 114 mahasiswa angkatan 2023, 70 mahasiswa menyatakan puas, dengan tingkat signifikansi 0,05. Uji apakah terdapat perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa angkatan 2022 dan mahasiswa angkatan 2023 yang puas dengan nilai UTS tersebut. Kita menggunakan R didapat dengan kode N1 ini mendefinisikan ukuran jumlah sampel mahasiswa angkatan 2022 yaitu 120. Kemudian X1 mendefinisikan jumlah mahasiswa angkatan 2022 yang puas dengan nilai UTS mereka, yaitu 80. Kemudian X1 itu menghitung proporsi kepuasan mahasiswa angkatan 2022 dengan membagi X1 dengan N1. Kemudian N2 mendefinisikan ukuran sampel mahasiswa angkatan 2023 yaitu 114. Kemudian X2 mendefinisikan jumlah mahasiswa angkatan 2023 yang puas dengan nilai UTS mereka yaitu 70. Kemudian P2 yaitu menghitung proporsi kepuasan mahasiswa angkatan 2023 yang membaginya dengan X2 dengan N2. Kemudian untuk mencari proporsi gabungan dari kedua populasi yaitu P combine menghitung proporsi gabungan dari kedua populasi dengan menjumlahkan jumlah mahasiswa puas dari kedua angkatan tersebut dan membaginya dengan total responden.
Kemudian Z value. Z value itu menghitung statistik uji Z dengan rumus P1 dikurang P2, kemudian dibagi SQRT, P combine, dan seterusnya sesuai dengan kode tersebut. Kemudian alpha itu tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,05. Kemudian menghitung nilai kritis Z untuk uji dua arah pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu menggunakan fungsi kinom, yaitu untuk memberikan nilai kritis untuk distribusi normal. Kemudian menghitung p-value dari statistik uji Z menggunakan p-norm untuk memperoleh probabilitas kumulatif dari nilai Z dan dikalikan 2 karena ini uji dua arah. Kemudian menampilkan hasil CAT proporsi mahasiswa angkatan 2022 yang puas, yaitu sekitar 0,66667. Kemudian menampilkan proporsi mahasiswa angkatan 2023 yang puas, yaitu sekitar 0,6140351. Kemudian hasil dari statistik uji Z-nya 0,8389037. Dan nilai kritisnya yaitu sekitar 1,959964. Dan p-value yang didapat dari uji ini 0,4015234. Dan kesimpulan keputusan uji hipotesis yaitu gagal menolak hipotesis 0 atau H0 diterima karena tidak ada bukti bahwa proporsi kepuasan mahasiswa 2022 dan mahasiswa 2023 berbeda secara signifikan. Kemudian terdapat soal uji hipotesis untuk proporsi dua populasi dengan H0 ditolak, yaitu Prodi Sains Data ITERA ingin mengetahui apakah terdapat proporsi mahasiswa angkatan 2021 dan mahasiswa angkatan 2022 yang aktif mengikuti kegiatan himpunan. Berdasarkan survei, sebanyak 110 mahasiswa angkatan 2021 dan 120 mahasiswa angkatan 2022 diminta untuk menyatakan apakah mereka aktif mengikuti kegiatan himpunan. Didapat yaitu dari 110 mahasiswa angkatan 2021, 70 mahasiswa menyatakan aktif mengikuti kegiatan himpunan. Dan dari 120 mahasiswa angkatan 2022, 100 mahasiswa menyatakan aktif mengikuti kegiatan himpunan. Dengan tingkat signifikan 0,05, kita lakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan himpunan antara angkatan 2021 dan angkatan 2022. Asumsikan bahwa H0 akan ditolak jika ada perbedaan yang signifikan. Sini kita akan kode uji hipotesis proporsi dua populasi H0 ditolak. Di sini terdapat N1 yaitu menyimpan ukuran sampel mahasiswa angkatan 2021 yaitu 110. Kemudian X1 ini jumlah mahasiswa angkatan 2021 yang aktif mengikuti kegiatan yaitu ada 70. Kemudian P1 menghitung proporsi mahasiswa angkatan 2021 yang aktif dengan membagi dengan nilai X1 dan N1 tadi. Kemudian N2 ini ukuran sampel mahasiswa angkatan 2022 yaitu ada 120. Kemudian X2 ini jumlah sampel mahasiswa angkatan 2022 yang aktif mengikuti kegiatan himpunan yaitu ada 100. Kemudian proporsi P2 yaitu menghitung proporsi mahasiswa angkatan 2022 yang aktif dengan membaginya dengan nilai X2 dengan N2. Kemudian menghitung proporsi gabungan dengan P combine, menghitung proporsi gabungan untuk kedua populasi dengan menjumlahkan jumlah mahasiswa aktif dari kedua angkatan dan membaginya dengan total jumlah sampel dari kedua angkatan dengan P combine. Kemudian menghitung nilai Z untuk uji hipotesis dengan rumus statistik uji untuk perbedaan proporsi dua populasi dengan Z value. Kemudian menentukan tingkat signifikansi, yaitu alpha yang digunakan yaitu 0,05 untuk pengujian dua arah. Kemudian menentukan nilai Z kritikal untuk menghitung nilai kritis untuk diuji dua arah pada tingkat signifikan yaitu 0,05. Di mana Z kritikal ini ditentukan menggunakan kinom. Kemudian p-value itu untuk statistik uji Z yang menunjukkan probabilitas hasil observasi jika hipotesis 0 itu benar.
P-value dihitung dengan menggunakan distribusi kumulatif normal P-norm, lalu dikalikan 2 untuk 2 uji arah. Kemudian menampilkan hasil proporsi mahasiswa angkatan 2021 yang aktif yaitu sekitar 0,63636. Kemudian menampilkan hasil proporsi mahasiswa angkatan 2022 yang aktif yaitu sekitar 0,8333. Dan nilai statistik ujinya yaitu min 3,39 sekian. Dan nilai kritis Z-nya 1,95 sekian. Dan P-value yang didapat yaitu sekitar 0,006. Dan keputusannya yaitu tolak hipotesis 0. Karena ada bukti bahwa proporsi kepuasan mahasiswa 2021 dan mahasiswa 2022 berbeda secara signifikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis ragam dua populasi dan cara pengaplikasiannya menggunakan bahasa R. Untuk uji hipotesis ragam dua populasi, saya mempunyai dua contoh kasus. Kasus pertama yaitu ketika H0 diterima, dan kasus kedua ketika H0 ditolak. Untuk kasus pertama, para dosen di ITERA ingin membandingkan variabilitas nilai UTS antara mahasiswa program studi sains data dan program studi teknik informatika. Dari 35 nilai program studi sains data dan 40 nilai dari program studi teknik informatika, mereka mengumpulkan sampel dari masing-masing program studi dan menghitung varian sebagai berikut. Varian sampel dari program studi sains data adalah 2,5 dan dari program studi teknik informatika adalah 2,4. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kedua variabel. Untuk menghitung menggunakan bahasa R, pertama, kita masukkan dulu varians, sampel, dan taraf nyatanya. SA² adalah varians untuk program studi sains data, SB² adalah varians untuk program studi teknik informatika, NA adalah jumlah sampel nilai sains data, dan NB adalah jumlah sampel teknik informatika, dan alpha adalah taraf nyata diubah dengan dalam bilangan desimal. Untuk menguji hipotesis ragam, kita menggunakan distribusi F. Pertama, bagi varian sampel A dibagi dengan varian sampel B, lalu nilainya dimasukkan ke F value. Untuk F critical low atau nilai kritis F yang bawah, kita menggunakan fungsi QF alpha per 2 dengan DF yaitu sampel A dikurang 1 dan DF2 sampel B dikurang 1. Begitu juga dengan nilai kritis F yang di atas, kita menggunakan QF 1 dikurang alpha per 2 untuk DF1-nya yaitu sampel A dikurang 1 dan DF2-nya adalah sampel B dikurang 1. Lalu di sini kita menggunakan kondisi jika nilai F itu lebih besar atau sama dengan nilai kritis F yang bawah dan nilai F itu lebih kecil atau sama dengan nilai kritis yang di atas, maka H0 diterima. Jika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, maka ditolak H0. Terlihat di sini kita mendapatkan nilai F yaitu 1,04, lalu nilai F bawahnya adalah 0,51 dan nilai F atasnya adalah 1,92, yang berarti 1,04 lebih besar atau sama dengan F kritis bawah, dan nilai F itu lebih kecil atau sama dengan F kritis atas. Berdasarkan kondisi, kedua kondisi tersebut terpenuhi. Maka jika terpenuhi, H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan signifikan dalam varians nilai UTS antara kedua program studi tersebut. Lalu untuk contoh kasus kedua. Seorang dosen ingin menguji apakah terdapat perbedaan dalam varians jumlah jam olahraga mingguan antara mahasiswa yang tinggal di asrama kampus dan mahasiswa yang tinggal di luar asrama. Dari 30 mahasiswa yang tinggal di asrama dan 35 mahasiswa yang tinggal di luar asrama, varian sampel dari mahasiswa yang tinggal di asrama adalah 4,8 jam, sedangkan varian sampel dari mahasiswa yang tinggal di luar asrama adalah 2,2 jam. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kedua variabel. Sama dengan nomor 1, pertama kita masukkan nilai varian sampel A, sampel B, lalu jumlah sampel A, lalu sampel B, lalu taraf nyatanya. Lalu untuk perhitungannya sama dengan nomor 1, dan untuk kondisi juga sama dengan nomor 1. Lalu apakah hasilnya sama dengan nomor 1? Dapat ternyata H0 ditolak. Jika kita lihat dari nilai F kritis bawah dan F kritis atas, nilai F yang kita dapat adalah 2,18. Untuk nilai bawahnya adalah 0,4, dan untuk nilai atasnya adalah 0,2. Nilai F terhadap nilai kritis bawah kondisi terpenuhi, namun untuk nilai F dan nilai F kritis atas itu tidak terpenuhi. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu H0 ditolak. Terdapat perbedaan signifikan dalam varian sistem olahraga antara mahasiswa yang tinggal di asrama dan di luar asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Deniar Safitri dengan NIM 123450061 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan matematis mengenai soal yang telah dibuat.
Soal pertama yaitu ada soal rata-rata dua populasi. Soalnya yaitu, sebuah penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu tidur per hari antara kelompok mahasiswa program studi A dan program studi B dari sampel yang diambil. Mendapatkan data sebagai berikut, yaitu kelompok A, rata-rata waktu tidur 7,2 jam dengan standar deviasi 0,8 jam, sampel 30 mahasiswa. Kelompok B, rata-rata waktu tidur 7,3 jam dengan standar deviasi 0,9 jam dengan sampel 30 mahasiswa. Ujilah hipotesis ini dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Untuk perhitungan matematisnya yaitu 1. Menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata waktu tidur antara mahasiswa program studi A dan B. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdiri dari adanya perbedaan rata-rata waktu tidur A antara waktu tidur mahasiswa A dan mahasiswa B. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Diberikan tingkat signifikansi yaitu alfanya sama dengan 0,05. Yang ketiga menentukan statistik uji dengan menggunakan rumus berikut, yaitu T sama dengan X bar A dikurang X bar B per akar X kuadrat A per NA ditambah S kuadrat B per NB. Dengan X barnya yaitu rata-rata waktu tidur dari kelompok A sama dengan 7,2 jam. X bar B yaitu rata-rata waktu tidur dari kelompok B yaitu 7,3 jam. SA sama dengan standar deviasi waktu tidur dari kelompok A sama dengan 0,8 jam. SB itu standar deviasi waktu tidur dari kelompok B sama dengan 0,9 jam. NA ukuran sampel dari kelompok A sama dengan 30 dan NB ukuran sampel dari kelompok B sama dengan 30. Setelah itu, dengan memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui, maka dihasilkan yaitu sama dengan minus 9,55 20 35. Langkah yang keempat yaitu menentukan nilai kritis. Untuk uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alfa 0,05 dan derajat kebebasan yaitu DF sama dengan NA ditambah NB dikurang 2 yaitu sama dengan 30 ditambah 30 dikurang 2 sama dengan 58 dari distribusi T. Langkah yang kelima yaitu membandingkan dan menarik kesimpulan dari soal tersebut. Keputusannya adalah jika nilai T lebih besar dari minus 9,552035, maka kita dapat menolak hipotesis 0. Dalam kasus ini, T sama dengan 9,552035 yang jauh lebih kecil dari 58. Kesimpulannya yaitu dengan demikian, kita gagal tolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu tidur per hari antara mahasiswa program studi A dan B pada tingkat signifikansi 0,05. Berikut adalah perhitungan dalam R dari soal yang pertama. Untuk rata-rata dua populasi, di sini kita sudah mendapatkan nilai yang telah diketahui. Setelah itu kita dapat menghitung selisih yang dihipotesiskan, menghitung standar error, menghitung variansi gabungan, menghitung statistik uji T, menghitung nilai kritis T, menentukan kriteria uji, dan membuat kesimpulan, serta menambahkan output p-value. Sehingga kita dapat mengetahui nilai statistik uji T-nya, yaitu sebesar minus 9,55 sekian, nilai kritis T-nya yaitu 1,67 sekian, dan kesimpulan yang dihasilkan adalah gagal tolakan 0, dengan value-nya sama dengan 1. Untuk soal yang kedua, dari rata-rata dua populasi, yaitu dengan nilai yang telah diketahui, maka kita dapat menginputkan data-data tersebut ke dalam rumus-rumus berikut sehingga kita dapat menghasilkan nilai statistik uji T sebesar 4,7000986, nilai kritis T sama dengan 1,664625,
Dan juga kita didapatkan kesimpulan di sini adalah tolakan H0 dengan p-value-nya adalah 5,48 sekian. Untuk soal berikutnya yaitu, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata gaji antara pegawai di dua perusahaan X dan Y dari sampel yang diambil. Ditemukan data sebagai berikut, yaitu perusahaan X yaitu rata-rata gaji 6 juta dengan standar deviasi 500.000 dengan sampel 40 pegawai. Yang kedua ada perusahaan Y, rata-rata gaji 5.500.000 dengan standar deviasi 450.000 dengan sampel pegawai yaitu sama dengan 40 pegawai. Ujilah hipotesis dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yaitu hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan rata-rata gaji antara perusahaan X dan Y. Yang kedua yaitu hipotesis alternatifnya adanya perbedaan rata-rata gaji antara perusahaan X dan Y. Langkah kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Diberikan tingkat signifikansi alfanya adalah 0,05. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Karena kita memiliki dua sampel independen dengan ukuran yang cukup besar, kita bisa menggunakan uji T dua sampel independen dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurang Y bar per akar X kuadrat S kuadrat X per NX ditambah S kuadrat Y per NY. Dengan X bar yaitu rata-rata sampel dari perusahaan X sama dengan 6 juta. Dan Y bar yaitu rata-rata sampel dari perusahaan Y dengan 5 juta. Terus SX yaitu standar deviasi sampel dari perusahaan X yaitu sebesar 500.000. SY yaitu standar deviasi sampel dari perusahaan Y sebesar 450.000. S yaitu ukuran sampel dari perusahaan X yaitu 40 dan NY ukuran sampel dari perusahaan Y sama dengan 40. Setelah itu kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yaitu didapat 4,7000986. Langkah keempat yaitu menentukan nilai kritis. Karena ini adalah uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alfa 0,05, kita akan mencari nilai kritis dari distribusi T dengan derajat kebebasan yaitu DF sama dengan NX ditambah NY dikurang 2 yaitu sama dengan 40 ditambah 40 dikurang 2 sama dengan 78. Namun, dengan sampel besar seperti ini, kita dapat mendekati nilai kritis T menggunakan distribusi normal. Nilai kritis untuk alfa 0,05 uji dua sisi adalah sekitar 1,66. Langkah 5 yaitu membandingkan dan menarik kesimpulan, yaitu keputusan jika nilai T lebih besar dari 1,66 maka tolak hipotesis 0. Dalam hal ini T sama dengan 4,70 yang jauh lebih besar dari 1,66. Kesimpulannya adalah dengan demikian kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata gaji antara pegawai di perusahaan X dan Y pada tingkat signifikansi 0,05. Untuk soal berikutnya yaitu mengenai uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Yang pertama adalah H0 diterima. Soalnya yaitu Prodi Sains Data ITERA ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi mahasiswa angkatan 2022 dan mahasiswa angkatan 2023 yang puas dengan nilai UTS mereka. Berdasarkan survei 120 mahasiswa angkatan 2022 dan 114 mahasiswa angkatan 2023 diminta untuk menyatakan apakah mereka puas dengan nilai UTS tersebut. Dari 120 mahasiswa angkatan 2022, 80 mahasiswa menyatakan puas. Dari 114 mahasiswa angkatan 2023, 70 mahasiswa menyatakan puas. Dengan tingkat signifikansi 0,05, uji apakah terdapat perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa angkatan 2022 dan mahasiswa angkatan 2023 yang puas dengan nilai UTS tersebut. Perhitungan matematisnya yaitu 1. Menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya yaitu P 2022 sama dengan P 2023, yaitu tidak ada perbedaan proporsi kepuasan antara mahasiswa angkatan 2022 dan 2023. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif yaitu P
P 2022 tidak sama dengan P 2023, yaitu ada perbedaan proporsi kepuasan antara mahasiswa angkatan 2022 dan 2023. Angka kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Diberikan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Angka ketiga yaitu menghitung proporsi sampel. Data yang diberikan yaitu angkatan 2022 yaitu PH 2022 sama dengan 80/120 dan didapat hasil 0,666 sekian. Dan untuk angkatan 2022 yaitu PH 2023 sama dengan 70/114 dan didapat hasil yaitu sebesar 0,61 sekian. Langkah keempat yaitu menghitung nilai Z. Statistik uji Z untuk uji proporsi dua sampel dapat dihitung dengan rumus yaitu Z sama dengan PH 2022 dikurang PH 2023 per akar PH dikali 1 min PH dikali 1 per N 2022 ditambah N 2023. Dengan PH 2022 dan PH 2023 yaitu proporsi mahasiswa puas dari masing-masing angkatan, PH proporsi gabungan, N 2022 sama dengan 120 sampel angkatan 2022, N 2023 yaitu 114 sampel angkatan 2023. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, maka diperoleh nilai statistik uji Z yaitu 0,838937. Angka kelima yaitu menentukan nilai kritis. Untuk uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alfa 0,05, nilai kritis Z adalah 1,95964. Angka keenam yaitu membandingkan dan menarik kesimpulan dari soal tersebut. Keputusannya yaitu jika nilai Z lebih besar dari 1,95964, maka kita menolak hipotesis 0. Dalam hal ini, nilai Z yaitu 0,83 sekian yang lebih kecil dari 1,95 sekian. Dengan demikian kesimpulannya adalah kita tidak menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi mahasiswa angkatan 2022 dan angkatan 2023 yang puas dengan nilai UTS pada tingkat signifikansi 0,05. Untuk soal berikutnya yaitu uji hipotesis proporsi dua populasi pada H0 diterima. Setelah mengetahui data-data dari nilai yang kita urutkan, maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus-rumus berikut sehingga ketika kita runningkan, maka kita akan mendapatkan nilai dari statistik uji Z, nilai kritis, kesimpulan pada soal-soal berikut ini. Setelah kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus-rumus berikut, maka kita dapat mengetahui pada soal H0 diterima, proporsi mahasiswa angkatan 2022 yang puas yaitu sebesar 0,66 sekian, proporsi mahasiswa angkatan 2023 yang puas yaitu 0,61 sekian, dan statistik uji Z-nya itu 0,83 sekian, serta nilai kritis Z-nya yaitu sebesar 1,95 sekian dengan p-value-nya 0,40 sekian. Serta kesimpulannya adalah gagal menolak hipotesis 0. Untuk soal hipotesis H0 ditolak, yaitu kita telah mengetahui data-data yang dapat diketahui sehingga kita dapat masukkannya ke dalam rumus sehingga didapatkan proporsi mahasiswa angkatan 2021 yang aktif sebesar 0,63 sekian, proporsi mahasiswa angkatan 2022 yang aktif sebesar 0,83 sekian. Statistik uji Z-nya sama dengan minus 3,39821, nilai kritis Z-nya sama dengan 1,95 sekian, p-value-nya 0,006 sekian, serta hipotesisnya adalah tolak hipotesis 0 karena adanya bukti bahwa proporsi kepuasan mahasiswa 2021 dan mahasiswa 2022 berbeda secara signifikan. Soal berikutnya yaitu mengenai H0 ditolak.
Soalnya yaitu Prodi Sains Data ITERA ingin mengetahui apakah terdapat proporsi mahasiswa angkatan 2021 dan mahasiswa angkatan 2022 yang aktif mengikuti kegiatan himpunan. Berdasarkan survei, sebanyak 110 mahasiswa angkatan 2021 dan 120 mahasiswa angkatan 2022 diminta untuk menyatakan apakah mereka aktif mengikuti kegiatan himpunan. Dari 110 mahasiswa angkatan 2021, 70 mahasiswa menyatakan aktif mengikuti kegiatan himpunan. Dari 120 mahasiswa angkatan 2022, 100 mahasiswa menyatakan aktif mengikuti kegiatan himpunan. Dengan tingkat signifikansi 0,05, lakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan himpunan antara angkatan 2021 dan angkatan 2022. Asumsikan bahwa H0 akan ditolak jika ada perbedaan yang signifikan. Perhitungan matematisnya yaitu 1. Menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan proporsi mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan himpunan antara angkatan 2021 dan angkatan 2022. Hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan proporsi mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan himpunan antara angkatan 2021 dan angkatan 2022. Langkah kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi, diberikan signifikansi alfa sama dengan 0,05. Langkah ketiga yaitu menghitung proporsi sampel dari data yang diberikan, yaitu untuk angkatan 2021 yaitu PH sama dengan 2021 sama dengan 70/110 dihasilkan 0,6364. Untuk angkatan 2022 PH 2022 sama dengan 100/120 didapat 0,83 sekian. Untuk menghitung nilai Z, statistik uji Z untuk uji proporsi 2 sampel dapat dihitung dengan rumus sama dengan PH 2021 dikurang PH 2022 per akar PH dikali 1 min PH dikali 1/110 ditambah 1/120. Setelah itu kita memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam rumus tersebut, maka didapat nilai Z adalah minus 3,39821. Langkah kelima yaitu menentukan nilai kritis. Untuk uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alfa yaitu sebesar 0,05, nilai kritis Z adalah 1,95 sekian. Langkah 6 yaitu membandingkan dan menarik kesimpulan. Keputusannya adalah jika nilai Z lebih besar dari 1,95 sekian, maka kita menolak hipotesis 0. Dalam hal ini, Z sama dengan minus 3,39821 yang lebih kecil dari 1,95 sekian. Kesimpulannya adalah kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara proporsi mahasiswa angkatan 2021 dan angkatan 2022 yang puas dengan keaktifan mengikuti kegiatan himpunan pada tingkat signifikansi 0,65. Soal berikutnya yaitu mengenai uji hipotesis seragam dua populasi. Untuk soal H0 diterima yaitu dosen di ITERA ingin membandingkan variabilitas nilai ujian akhir antara mahasiswa program studi sains data dan program studi teknik informatika. Mereka mengumpulkan sampel dari masing-masing program studi dan menghitung varian sebagai berikut. Varian sampel dari masing-masing prodi program studi dan menghitung soal berikutnya yaitu uji hipotesis seragam dua populasi. Untuk soal H0 diterima yaitu dosen di ITERA ingin membandingkan variabilitas nilai ujian akhir antara mahasiswa program studi sains data dan program studi teknik informatika. Mereka mengumpulkan sampel dari masing-masing program studi dan menghitung varian sebagai berikut. Varian sampel dari program studi sains data adalah 2,5 dan dari program studi teknik informatika adalah 2,4. Untuk perhitungan matematisnya yaitu langkah pertama menentukan hipotesis. Untuk hipotesis nolnya sendiri yaitu tidak ada perbedaan variansi antara kedua program studi. Yang kedua, hipotesis alternatif yaitu ada perbedaan variansi antara kedua program studi. Langkah kedua yaitu menghitung statistik uji F. Statistik uji F dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan X1 kuadrat per S2 kuadrat.
S1 kuadrat yaitu variasi sampel yang lebih besar. Di sini program studi sains data dengan varians 2,5. Yang kedua yaitu S2 kuadrat, varians sampel yang lebih kecil program studi teknik informatika dengan varians 2,4. Maka kita dapat menginputkan nilai yang telah diketahui yaitu 2,5 dibagi 2,4 sama dengan 1,0417. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai kritis. Untuk membandingkan hasil ini, kita memerlukan nilai kritis F pada tingkat signifikansi tertentu, misalnya 0,05 dan derajat kebebasan dari masing-masing sampel. Jika kita memiliki ukuran sampel masing-masing program studi, kita bisa menentukan nilai kritis dari tabel distribusi F. Maka didapatkan hasil dua nilai kritis, yaitu nilai kritis rendah sebesar 0,51 sekian dan nilai kritis tinggi yaitu 1,92 sekian. Langkah keempat yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah H0 diterima. Tidak ada perbedaan signifikan dalam varians nilai UAS antara kedua program studi. Untuk soal berikutnya yaitu H0 ditolak. Seorang dosen ingin menguji apakah terdapat perbedaan dalam varians jumlah jam olahraga mingguan antara mahasiswa yang tinggal di asrama kampus dan mahasiswa yang tinggal di luar asrama. Varians sampel dari mahasiswa yang tinggal di asrama adalah 4,8 jam, sedangkan varians sampel dari mahasiswa yang tinggal di luar asrama adalah 2,2 jam. Perhitungan matematisnya itu langkah 1 menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan varians antara mahasiswa yang tinggal di asrama dan luar asrama. Hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan varians antara mahasiswa yang tinggal di asrama dan luar asrama. Langkah kedua yaitu menghitung statistik uji F. Dengan menggunakan rumus yang sama yaitu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, maka kita dapat memasukkan nilainya yaitu 4,8 dibagi 2,2, maka dihasilkan 2,1818. Langkah keempat yaitu menentukan nilai kritis. Setelah didapatkan nilai F, maka kita perlu membandingkannya dengan nilai F dari tabel distribusi F berdasarkan tingkat signifikansi yang diinginkan. Dan juga derajat kebebasan dari masing-masing kelompok. Derajat kebebasan untuk masing-masing kelompok dapat dihitung dengan DF1 sama dengan N1 min 1 untuk kelompok asrama, dan DF2 sama dengan N2 min 1 untuk kelompok luar asrama. Maka didapatkan hasil bahwa nilai kritisnya adalah 0,484905 dan 2,020678. Kesimpulannya adalah H0 ditolak. Terdapat perbedaan signifikan dalam varians dan jam olahraga antara mahasiswa yang tinggal di asrama dan di luar asrama. Soal berikut adalah soal mengenai ragam dua populasi. Untuk keadaan H0 diterima, dapat diketahui data-data berikut, sehingga kita dapat memasukkan ke dalam rumus-rumus berikut, sehingga kita dapat mengetahui p-value-nya adalah 1,04 sekian, dan nilai kritisnya itu 0,51 sekian dan 1,92 sekian, sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima, tidak ada perbedaan signifikan dalam varians nilai UTS antara kedua program studi. Untuk keadaan H0 ditolak, yaitu dengan data yang telah kita ketahui, maka kita dapat memasukkan ke dalam rumusnya, sehingga kita dapat mengetahui F-value-nya adalah 2,18 sekian, serta nilai kritisnya itu 0,48 sekian dan 2,02 sekian. Dan juga kesimpulannya adalah H0 ditolak, karena terdapat perbedaan signifikan dalam varians dalam jam olahraga antara mahasiswa yang tinggal di asrama dan di luar asrama.